mendapatkan berkat atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk teman-teman yang belum hadir, biarlah mereka dipercepat langkahnya dan boleh mengikuti kelas BIMOVE malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami persilahkan Engkau beracara. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, saya akan share. Tolong diberikan informasi ke saya, apakah share saya sudah masuk atau belum ya? Tolong diberikan informasi. Sebentar. Belum. Iya, Lagi streaming. belum ya. Udah masuk personal evangelism. Iya, tapi ini saya harus stop karena suaranya saya mesti ulang sekali lagi. Nah, teman-teman sudah banyak, sudah ada Pak Toga juga masuk. Sebentar ya. Sound. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Lagi streaming, Bu. Oke. Personal evangelism. Yes, sudah ya? Jangan menjangkau. Ya, sudah. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Kalau di buku Bapak Ibu, dia ada di halaman 38, tapi di halaman 38 hanya satu halaman, itu pun tidak terlalu banyak yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat saja di screen yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah janji firman Tuhan. Kadang-kadang kita suka berpikir ya, nanti kalau saya mau melayani atau saya mau mulai menginjil, apa yang harus saya katakan begitu. Sebetulnya firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 mengatakan begini, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku itu adalah Rasul Paulus, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Padahal kita tahu siapa itu Rasul Paulus ya. Orang yang sangat terpelajar, orang yang sangat pandai, tetapi dia mengatakan, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku, Paulus, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi dia mengatakan, saya hanya akan bercerita tentang Yesus Kristus. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saya, sering kita datang untuk melayani orang dengan ketakutan ya, dalam kelemahan, kegentaran, karena mungkin kita pikir adalah saya belum layak begitu, saya belum tahu firman Tuhan dan sebagainya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, karena kita tidak bisa meyakinkan seseorang. Yang bisa meyakinkan itu hanyalah Roh Kudus. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita datang untuk melayani seseorang, nomor satu adalah dalam kepala kita adalah kita tidak mau berdebat. Akan kita lakukan adalah kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah minggu yang ketujuh. Dalam minggu-minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa 98% hasil survei mengatakan 98% orang yang kita datangi untuk kita berikan kabar baik, itu semuanya orang-orang itu sudah siap untuk menerima kabar baik. Kenapa? Karena Roh Allah itulah yang akan menolong kita untuk menemukan atau menemui orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Nanti kita udah belajar minggu lalu, ada 4 hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pekabaran Injil. Nah, Roh yang mengantar kita bertemu dengan orang itu, Roh itu juga yang akan berbicara di dalam dan melalui kita tentang siapa itu Yesus. Nah, ini sedikit catatan kecil saja ya, Bapak Ibu. Sedikit catatan kecil. Firman Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Kita jangan mendegradasi
firman Tuhan berdasarkan siapa yang menyampaikan. Ah, orangnya masih muda, saya nggak mau dengar, dia nggak punya pengalaman, tahu apa dia. Atau, dia baru bertobat itu, belum banyak pengetahuannya, saya nggak mau dengar. Hati-hati, jangan punya sikap untuk mendegradasi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bisa ditaruh di mulut siapapun, termasuk di mulutnya Bapak, Ibu, dan saya. Ingat ya, firman Tuhan itu selalu dalam Yesaya yang waktu kemarin kita sudah baca, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan menjalankan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mendengar seseorang menyampaikan firman, jangan mendegradasi firman Tuhan itu, ya. Jangan merendahkan mutu daripada firman Tuhan itu, karena Bapak Ibu dan saya melihat siapa yang menyampaikan. Ingat sekali, waktu saya di Jakarta, nah, sebentar ya, ada yang ini nih, ada yang bergaung nih. Mungkin ada yang mesti di-mute. Bapak Ibu boleh tolong mute dulu supaya suaranya tidak feedback ya. Masing-masing boleh tolong di-mute ya, kecuali nanti kalau saya minta tolong untuk membaca. Ya, saya ulangi ya, pada saat saya di Jakarta, puji Tuhan saya sudah pernah melihat pembicara-pembicara besar yang ada di Jakarta. Baik itu yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negeri, puji Tuhan. Saya sudah pernah melihat. Bisa dibilang kalau disebutkan pembicara siapa, rasanya saya pernah bertemu dengan beliau-beliau itu. Nah, pada suatu hari dan banyak yang mengatakan, wow, pembicara ini hebat, wow, pembicara itu hebat. Betul, dia diurapi pada saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Ini kita mengatakan dia hebat. Tapi saya pernah mengikuti sebuah ibadah karena saya berasal dari GKI dan sebelum GKI saya berasal dari GPIB. Jadi sampai saat ini saya masih di gereja yang Presbyterian, tapi di Amerika di sini saya di Harvest Christian Fellowship. Itu pada suatu hari dalam ibadah sore, saya ingat betul ya, di GPIB di Sumber Kasih di Jakarta Selatan, di Jalan Lebak Bulus itu, Lebak Bulus 3. Mereka GPIB itu sering melakukan yang namanya pertukaran mimbar. Jadi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu uh, pendeta dari gereja lain. Yang menyampaikan hari itu adalah seorang pendeta dari Ambon. Orangnya kurus, tidak tidak ber, tidak berkarisma lah kelihatannya begitu. Uh, Gayanya juga sangat tenang, tidak berapi-api, tidak punya gaya yang parlente begitu, nggak kayaknya sih nggak atraktif lah kalau orang bilang. Dan saya bisa pastikan orang-orang yang dilayani itu, ini menurut saya ya waktu itu, saya bisa pastikan orang-orang yang dilayani pasti nih ngantuk nih. Tapi apa yang yang saya alami sepanjang dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya tidak berhenti-hentinya menangis. Saya tidak tahu kenapa saya menangis. Saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak henti-hentinya saya menangis. Firman Tuhan itu disampaikan dengan tenang, tanpa perkataan yang berapi-api, dengan bahasa yang sederhana, yang kemudian saya tahu bahwa dia berasal dari satu 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 daerah yang cukup terpencil di Ambon. Ambon itu kan juga banyak ya ininya ya daerah-daerahnya begitu. Dan pada saat dia menyampaikan firman Tuhan itu, saya tidak berhenti-hentinya menangis. Disitulah saya melihat kebesaran Tuhan ya. Betapa ketika kita membuka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati. Oleh sebab itu, seperti Rasul Paulus, orang yang sangat terpelajar ini, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia tidak mengandalkan kepandaiannya, dia tidak mengandalkan pengalamannya, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia.
yang disalibkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut untuk membuka percakapan penginjilan, karena kalau Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu mengikut sertakan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mempertemukan Bapak Ibu dengan orang-orang yang tepat. Maka Bapak Ibu akan tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jangan mendegradasi kuasa firman Tuhan berdasarkan siapa yang berbicara, karena itu tetap firman Tuhan. Tapi yang kedua, yang kita mesti mengerti juga adalah bahwa bukan berarti, nanti lihat aja bagaimana Roh Kudus menolong saya. Jangan juga, kita harus mempersiapkan diri. Oleh sebab itu, malam hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketujuh untuk bagaimana caranya menjadi seorang murid Kristus, ya, murid Kristus yang memenangkan jiwa. Nah, Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati kita ini seperti Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-17. Jadi memang betul kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi di lain pihak bahagian kita adalah kita harus mempersiapkan diri, ya. Jadi catatan yang kedua adalah jangan mendegradasi keunggulan daripada firman Tuhan berdasarkan siapa yang berbicara, tetapi yang kedua juga adalah kita harus bersiap-siap. Jangan nanti bagaimanalah Tuhan akan menolong saya. Enggak. Ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita, ya. Nah, sekarang kita masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kesaksian yang berhasil. Wah, kalau saya ditolak bagaimana? Nggak usah takut, ya. Kesaksian yang berhasil definisinya adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakasa. Go, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mengambil prakarsa untuk apa? Berbicara tentang Kristus. Jesus, 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 and Jesus. Nothing but Jesus. Kepada siapa? Kepada orang lain, ya, dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Bapa. Kita sudah belajar di sini 3 Tritunggal dilibatkan, yaitu bicara tentang Kristus dalam kuasa Roh Kudus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tetapi di sini jangan lupa ada peran saya yang harus menyiapkan diri dan ada peran orang lain yang akan mendengar saya. Kita paling males ya kalau dengar cerita tentang dia cuman cerita dirinya. Jadi kita juga mesti perhatiin siapa lawan bicara kita. Kalau kita cerita tentang saya, kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ada 5 sebetulnya yang penting. Saya mengambil prakarsa untuk apa? Melibatkan Tritunggal, Kristus, Roh Kudus, menyerahkan hasilnya kepada Bapa, dan perhatikan juga orang lain. Jangan bercerita hanya tentang saya, tetapi libatkan dia, libatkan orang itu di dalam percakapan kita. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang 4 hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pekabaran Injil pribadi, PIP, pekabaran Injil pribadi. Yang pertama, doa. Doakan sungguh-sungguh orang yang akan saudara injili. Untuk bisa mendoakan dia, saudara harus mengasihi dia. Siapa itu orang-orangnya? Doain orang-orang yang terdekat dengan saudara saja. Kita bisa mulai dari situ. Ya kan? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pastikan orang-orang yang saudara kasihi itu boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan sungguh-sungguh. Dan kalau kita minta kepada Tuhan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya. Sesudah kita doakan, yang kedua adalah kita harus bikin janji pertemuan. Kita bikin
saya mau ketemu dong, mau bacain satu buku yang buat saya itu sangat ini bermanfaat, sangat berharga. Pastiin harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, jamnya, dan tempat pertemuannya. Catat sama-sama sebelum kita tutup telepon atau sebelum kita menyudahi pembicaraan, kita make sure harinya sama, tanggalnya sama, jamnya sama, dan tempatnya sama. Ya kan? Yang ketiga, sebagai orang yang melayani, kita harus siap. Kita siapkan sarana penginjilan, kita bawa Alkitab kita bawa 4 hukum rohani kita, bawa pena, bawa kertas untuk mencatat hal-hal yang lain dan sebagainya yang Bapak Ibu rasa perlu. Dan lupa bawa uang juga kali ya karena mesti traktir. Yang keempat, datang. Datangnya harus tepat waktu. Jangan terlambat. Kenapa? Kalau untuk satu perkara yang begini penting saja kita terlambat, maka kredibilitas kita akan hilang. Saya katakan ini adalah pertemuan yang sangat penting. Kenapa? Pertemuan ini akan bisa mengubah hidup seseorang yang tadinya dia itu masuk di dalam kerajaan maut, berubah, kita rebut dia untuk dimasukkan ke dalam kerajaan sorga, ya, kerajaan Allah. Jadi ini pekerjaan ini sangat penting. Saudara diberikan kesempatan yang luar biasa untuk memindahkan seseorang dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Maka saudara harus melakukan 4 hal ini setidaknya. Doakan dia, bikin janji pertemuan. Yang ketiga, persiapkan diri, siapkan teknik-tekniknya yang sekarang kita sedang pelajari. Dan yang keempat, datang jangan terlambat. Ya, sampai sini rasanya cukup jelas ya. Nah, sekarang kita sudah masuk. Coba baca buku saudara di halaman yang kedua. Kita belajar ya. Ini adalah kata-kata yang harus kita hafal. Makanya dalam tugas minggu lalu kita sudah mulai menghafal hukum yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ya hukum yang pertama. Hukum yang pertama ini berbicara tentang Allah. Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara. Yohanes 3 ayat 16. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membuka mic-nya, juga membuka ininya, membuka videonya, karena kita akan bersama-sama mulai menghafal. Sebenarnya Alkitab yang tebal itu, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita rangkum sedemikian rupa, 4 hukum rohani ini dibuat oleh para sarjana teologi ya, dari Harvard University. Nah, itu mereka itu memeras sedemikian rupa apa sih yang harus disampaikan pada saat kita mau menginjil. Jadi semua cerita di dalam Alkitab pada akhirnya itu akan bermuara kepada 4 kebenaran dasar ini. Kebenaran yang pertama, hukum yang pertama itu bercerita tentang Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 10 ayat 10b. Kita buka di halaman yang kedua ya. Halaman kedua dan halaman yang ketiga. Ya. Itu dia Allah Maha Suci, ya kan? Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Kasihnya Yohanes 3 ayat 16, rencananya Yohanes 10 ayat 10b. Saya beri waktu 1 menit untuk menghafal dan setelah ini kita akan menyampaikannya bersama-sama tapi bukunya ditutup. Oke ya, baca 1 menit saja.
Oke. Udah siap Bapak Ibu? Tolong videonya dibuka. Pak Toga sudah, Ibu Tiur dibuka. Ibu Yeni, bisa Ibu Yeni? Ibu Yeni, videonya boleh dibuka sama suaranya dibuka ya Bu. Oke, kita coba bersama-sama ya. Hukum yang pertama, 3, 4. Tuhan Allah Yahweh mengasihi saudara saudara dan dan mempunyai mempunyai suatu suatu rencana yang rencana indah yang bagi indah hidup saudara. bagi Yohanes 3 ayat 3 ayat 16, Yohanes 10 16 ayat dan 10b. Yohanes 10 ayat. Yohanes 10. Oke, buku tutup ya. Pak Toga, silahkan. Tuhan Allah mengasihi saudara Mhm. dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi saudara. Oh, bagus Yohanes sekali. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 10 ayat 10b. Bagus sekali. Luar biasa ya. Itu adalah kebenaran dasar yang pertama bahwa Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu. Dari sejak kejadian kita lihat ya betapa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya lengkap baru kemudian menciptakan manusia ya. Dia mengasihi saudara. Tapi hukum yang kedua, apakah sebabnya banyak orang tidak dapat mengasihi dan mengalami dalam hidupnya? Hukum yang kedua kita baca. Manusia penuh dosa dan terpisah Tuhan Allah. Sehingga ia tidak dapat mengetahui dulu ya. Tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupannya. Roma 3 ayat 23 dalam hidupnya. Ya, ini berbicara tentang manusia dosa. Semua usaha-usaha untuk mencapai Allah tidak nyampe. Kenapa? Karena ada dosa. Ya, karena ada dosa, maka dia terpisah dari Tuhan Allah. Oke, saya beri kesempatan untuk kita membaca 1 menit. Hukum kedua berbicara tentang manusia. Tadi berbicara tentang Allah. Hukum yang kedua berbicara tentang manusia yang penuh dosa. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui, boro-boro mengalami ya, tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam hidupnya. Ayatnya Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Nah, saya kasih masukan kenapa kita mau mulai menghafal. Karena suatu hari barangkali Bapak Ibu akan bertemu dengan orang itu tidak membawa. Kalau menghafal ini akan sangat membantu kita. Oke, silahkan 1 menit. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan sehingga ia tidak mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan. Suara siapa sih itu? Enggak apa-apa, Bu. It's okay. Oke, kalau sudah mic-nya dibuka semua, kita akan menyampaikannya bersama-sama. Menghafal bukunya tolong ditutup. Bukunya ditutup ya. Oke. Siap? 3, 4. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah Bapa, sehingga tidak dapat ia tidak mengetahui dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah Tuhan dalam dalam kehidupannya. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat ayat 23. Oke, Pak Niki, silahkan Pak Niki. Kita sama-sama ya. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih
dan mengalami kasih dan rencananya dalam hidupnya. dalam hidupnya. Iya. Jadi hukum yang kedua, Roma 3 ayat 23. Ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. dengan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan Upah dosa. dosa ialah maut. Jadi hukum yang kedua berbicara tentang manusia. Hukum pertama berbicara tentang Tuhan. Allah, Tuhan. Hukum yang kedua berbicara tentang manusia. Ini bisa ya, kita lihat gambarnya tuh ya. Mau ke atas nggak nyampe. Kenapa? Karena dosa itu menghalangi dia. Sehingga tidak bisa nyampe kepada Tuhan. Oke, sekarang hukum yang ketiga akan memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Gimana dong manusia mau mencapai Allah? Ya kan? Katanya Allah mengasihi. Oh ya, Allah selalu memberikan jalan keluar. Inilah dia hukum yang ketiga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa saudara. Melalui dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan saudara. Roma 5 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 dan Yohanes 14 ayat. Ya, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa saudara. Melalui dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam hukum ketiga ini berbicara tentang satu-satunya jalan, yaitu siapa? Yesus. Ya. Oke, ayatnya Roma 5 ayat 8, 1 Korintus 5 3 sampai 6 dan Yohanes 14 ayat 6. Ya. Dalam kebenaran dan hidup. Nah, ya, 3, 4. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Bapa Allah untuk keampunan dosa saudara. Melalui dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan saudara. Roma 5 ayat 8, 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Bisa ya? Tunjuk sekarang. Ready? Ibu Cindy, silahkan. Oke, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Iya. Roma 5 ayat 8, Yohanes 14 ayat 6, and 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Luar biasa, hebat ya. Baik, sekarang kita udah tahu bahwa Allah itu mengasihi, kita sudah tahu bahwa manusia terputus dari Allah, tapi Allah memberikan kita jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Dan yang keempat ini yang paling penting adalah bagaimana kita semua diberikan kehendak bebas. Bagaimana tanggapan pribadi kita? Tanggapan pribadi kita adalah kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Harus menerima, mengundangnya secara pribadi.
Dengan demikian, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan saudara. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah keluar di depan pintu. Lihat ya, manusia yang tadinya Kristus di luar kehidupannya sama sekali nggak ada Kristus, dengan penyerahan, dengan tindakan kemauan, menyerahkan akal, budi, perasaan, dan kemauan menjadi orang Kristen. Oke, dibaca dulu, setelah itu kita sebutkan sama-sama. Para pelatih yang siswanya belum datang, bisa dicari dombanya. Kalau nggak mau gimana, Bu? Sudah? Korbankan aja. Hukuman yang keempat, hukum yang keempat. Jadi hukuman deh. Hukum yang keempat. Sudah? Sudah ya? Mari, saya minta Pak Bangun untuk menyampaikan. Jangan lihat buku, Pak Bangun. Ya. Nggak apa-apa. Coba ya, kita coba. Oke, silakan. Memang nggak bakalan mau maksa-maksain kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Terus? Ya, silakan Pak. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Bagus. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengatasi kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Luar biasa. Bagus Pak Bangun. Ayatnya boleh? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua nggak orang. usah Pak. Ya, ini ayatnya nggak usah diisi. Ininya aja. Ayatnya saja. Ya. Ya. Efesus 2 ayat 8, 9 dan Wahyu 3 ayat 20. Luar biasa nih Pak Bangun. Usia ternyata tidak menghalangi ya Pak Bangun ya. Tuhan berkati. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu nanti di dalam pertemuan dengan pelatihnya di dalam KTB, tugas minggu ini adalah mulai menghafal 4 hukum itu ya. Lalu ayat-ayatnya dan juga kalimat peralihan. Kalimat peralihan itu yang ada di paling bawah gitu ya. Belum dia masuk ke hukum yang berikutnya ya. Di halaman 3 bawah, halaman 5 bawah, halaman 7 bawah, itu dia kalimat-kalimat peralihannya yang dicetak dengan huruf yang miring. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana sih menghadapi orang-orang yang barangkali belum yakin bahwa sudah ada pada saat kita layani, dia belum yakin bahwa Kristus sudah ada di dalam hidupnya. Kita buka di ajaran mulai di
halaman 11 ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada di dalam hati saudara? Nanti kita akan lihat videonya, tapi saya akan bahas dulu satu persatu. Setelah seseorang berdoa mengundang Kristus ke dalam hidupnya, tanyalah dia, apakah saudara telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati saudara pada waktu saudara berdoa? Dia mengatakan sudah. Lalu kita tanya lagi pertanyaan berikutnya. Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang dalam hubungannya dengan saudara? Lalu dia yang kita layani, di mana ya? Saya bingung. Atau dia bilang, nggak tahu gitu ya. Nah, gimana cara kita melayani? Jika dia belum yakin, katakan, mari kita lihat kembali Wahyu 3 ayat 20 dan silakan saudara membaca ayat ini dengan jelas. Wahyu 3 ayat 20 itu ada di halaman berapa? Halaman 9. Ya, di halaman 9 atas di bagian kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20, ya kan? Lalu kita bilang sama dia, Kristus telah ada di dalam hati kita karena dalam janjinya di Wahyu 3 ayat 20, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Lalu kita lanjutkan lagi ke halaman yang ke-11, balik lagi. Kita ajukan lagi pertanyaan itu. Kalau saudara, ya kan? Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang? Dan berikan dia waktu untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan selanjutnya. Jelas ya? Jadi kalau dia di halaman 11 tidak bisa menjawab, kembalikan ke halaman 9. Lalu mintalah dia membaca 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13 dengan suara yang jelas. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan inilah kesaksian itu, ya, dibacakan. Ada ya, Bapak Ibu bisa baca ya. Selanjutnya, tekankan kata-kata memiliki dan tahu di dalam ayat tadi, di dalam ayat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Oke, supaya lebih jelas saya akan membaca untuk Bapak Ibu. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu, bukan mudah-mudahan, oke-oke aja gitu, insya gitu ya. Enggak, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, sampai sini Bapak Ibu tahu jelas ya. Minta bentar, saya mesti charge nih, sebentar ya. Excuse me. Oke. Nah, ketika saudara sampai pada Ibrani 13 ayat 5, bukalah ayat ini di dalam Alkitab, saudara, dan mintalah dia membaca bagian kedua dari ayat ini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, dia memiliki hidup dan sekarang Kristus ada di dalam hidupnya. Kristus ada di dalam hatinya dan Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan dia. Kemudian tanyalah dia, setelah saudara menerima Kristus secara pribadi, apakah ia akan meninggalkan saudara? Tidak sekali-kali.
Tidak, kan? Nah, kemudian tanya lagi, karena Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara, berapa kalikah saudara perlu mengundang dia masuk ke dalam hatinya Pak Niki? Berapa kali Pak Niki? Maksudnya berapa kali apa tuh? Iya, Terima kalau Yesus. Kristus tidak pernah meninggalkan Pak Niki, ya kan sudah diundang nih sama Pak Niki masuk ke dalam hati Pak Niki, ya kan? Jadi berapa kali Pak Niki perlu mengundang dia masuk ke dalam hati Pak Niki? Satu, luar biasa. Betul ya? Oke. Kemudian kita lihat di halaman yang ke-12. Tekankan perbedaan antara kenyataan dan perasaan di dalam bagan kereta api pada halaman 12. Jadi, wah, saya udah terima Kristus kok kilat nggak menyambar-nyambar, nggak ada gempa, nggak ada nggak ada sesuatu yang itulah yang bombastis gitu. Nah, kita belajar, kita harus bergantung kepada kenyataan, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Kalau dia bilang dia masuk, percaya aja. Gitu ya, jangan pakai perasaan gitu. Lalu teruslah membaca buku ini sampai di halaman yang ke-15. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat kita akan melihat Ibu Dahlia ya. Ibu Nanda minta tolong dibantu. Ibu Dahlia katanya nggak bisa masuk. Tolong hubungin Ibu Dahlia. Silakan masuk ke Zoom. Ibu Dahlia katanya dari tadi coba sebelum saya putarkan video. Calling dia dulu ya. Oke, suaranya ditutup ya, Ibu Nanda ya, supaya nggak Oh, tadi kedengar. udah ditutup, saya baru buka. Ya, tutup lagi. Oke, ya, Bapak Ibu kita lanjut aja. Rupanya Ibu Dahlia tadi tidak bisa masuk. Ibu Nanda akan menolong kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan video pelayanan dari teman-teman saya di Indonesia, murid-murid saya dulu di Indonesia, yang sedang melayani dengan 4 hukum rohani dan mulai membaca dari halaman 11 sampai dengan halaman 15. Yang melayani bernama Feby Ponto dan yang dilayani bernama Hetty Syauta. Ya, kita lihat ya bagaimana dia melayani orang yang bimbang atau belum yakin dengan apakah Kristus sudah ada di dalam hidupnya atau belum. Ya, kita lihat. Videonya pendek, hanya 9 menit. Bagaimana Feby dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati Feby? Apakah Feby telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati Feby pada waktu Feby berdoa? Ya, halaman 11, Bapak Ibu lihat. Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang? Baiklah, kita melihat kembali ke firman Tuhan Wahyu 3 ayat 20. Bisa tolong dibacakan, Feby? Baik, Kak. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Baik. Berdasarkan firman Tuhan ini, apa janji yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika Feby membukakan pintu hati Feby? Kristus akan masuk dalam hati saya. Baik. Mari kita lanjutkan. Kristus berjanji bahwa ia akan masuk ke dalam hidup Feby ketika Feby mengundangnya dalam doa Feby. Mungkinkah dia tidak menepati janjinya? Tidak mungkin. Bagaimana Feby mengetahui bahwa ia menjawab doa Feby? Karena Allah senantiasa setia pada janji-janji dalam firman-Nya. Baik. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Boleh Feby tolong bacakan ayat firman Tuhan ini? Boleh.
Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 13. Ya, terima kasih Febi. Setelah membaca firman Tuhan ini, kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat-ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan, menyangka, mengira, atau berharap, melainkan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita mesti memastikan bahwa orang yang kita layani itu kita tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup Febi dan bahwa dia tidak pernah meninggalkan Febi. Ibrani 13 ayat 5. Boleh Febi tolong baca Ibrani 13 ayat 5b? Ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Baik. Setelah Febi menerima Kristus secara pribadi, apakah ia akan meninggalkan Febi? Tidak, Pak. Tidak. Karena Kristus tidak akan meninggalkan Febi, berapa kalikah Febi mengundang dia masuk ke dalam hidup Febi? 1 kali aja. Baik, 1 kali. Febi dapat mengetahui bahwa berdasarkan iman Febi kepada janjinya, Febi menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan Febi. Sekarang, bagaimana tentang perasaan? Janganlah bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan atau Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan, akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah dalam firman-Nya. Kita lanjut. Sejak Febi menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan Febi, termasuk yang pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada dalam hati Febi. Wahyu 3 ayat 20, Efesus 1 ayat 13 dan 14, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Boleh Febi baca nomor 2? Yang kedua, dosa-dosa saudara telah diampuni. Kolose 1 ayat 13, 14, 1 Yohanes 1 ayat 9. 3. Febi telah menjadi seorang anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15 dan 16. 4. Saudara telah memiliki hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 5. Febi telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup Febi. Efesus 2 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah Febi berdoa untuk menyatakan terima kasih Febi kepadanya? Mau, Kak? Febi dapat berdoa dengan bersuara atau berdoa di dalam hati. Kalau sudah selesai berdoa, katakan amin, agar saya tahu bahwa Febi telah selesai berdoa. Baik, Kak. Amin. Amin.
Sekarang bagaimana selanjutnya? Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan Feby untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan Feby serta mempraktekkan hal-hal berikut ini. Ini ada TUMBUH, tumbuh. Kita baca bergantian ya Feby. Ya. Tiap-tiap hari hendaknya Feby datang kepada hadirat Tuhan di dalam doa. Yohanes 15 ayat 7. Usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat mulai dengan Injil Yohanes, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mintalah kepada Tuhan supaya Feby dapat menaati apa yang telah Feby baca dari Alkitab. Yohanes 14 ayat 21. B. Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Matius 4 ayat 19, Yohanes 15 ayat 8. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan Feby kepada Tuhan. Dengan demikian, maka Feby dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari lepas hari. 1 Petrus 5 ayat 7. H. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Galatia 5 ayat 16-17, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, baik. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaahan Alkitab di gereja. Ibrani 10 ayat 25 menasehatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan Feby dengan orang-orang Kristen yang lain. Jika Feby tidak menjadi anggota satu gereja, janganlah Feby menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar Feby dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi Feby, harap Feby membacakannya juga untuk saudara-saudara yang lain. Ya, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Feby. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah melihat ya bagaimana Feby dilayani oleh Hetty dan Feby dilayani dari halaman 11 sampai dengan halaman 15. Bukan berarti pada saat kita membacakan 4 hukum rohani kita mulai dari halaman 11 sampai 15, bukan begitu ya. Tapi ini hanya diambil sepenggal saja supaya bagaimana caranya kita menghadapi pertanyaan atau situasi di mana orang yang kita layani itu tidak tidak tahu di mana seharusnya. Selamat malam Ibu Lisa Huta Barat, senang sekali. Iya, baik Ibu Dahlia. Malam, Ibu Nanda terima kasih banyak sudah mencari Ibu Tiur juga terima kasih banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam breakout room. Breakout room ini akan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok KTB-nya ya. Nah, tapi Pak Bangun dan Ibu Saur ini tidak bisa dipisahkan itu karena mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Maka Pak Ayub, are you ready Pak Ayub? Iya. Ready ya. Jadi kelompok 1 Pak Bangun dengan Ibu Saur tetap. Kelompok 1. Pak Bangun dengan Ibu Saur. Kemudian kelompok 2 itu ada Ibu Nanda, Ibu Tiur. Maaf, kelompok 1 pelatihnya siapa ya? Pak Ayub jadinya. Oh saya, oke. Maaf Pak Ayub. Oke. Sebentar. Ya. Kemudian kelompok selanjutnya yang belum dapat kelompok itu hanya tinggal Pak Niki, sorry. Ibu Lisa
Ibu Atau Lisa sama Ibu Yeni itu minta maaf, saya ulangin ya, saya ulangin. Kelompok 1 itu Pak Ayub, itu Ibu Saud sama Pak ini ya, sama Pak Bangun. Bangun. Kelompok 2 Ibu Nanda, di dalamnya ada Ibu Cindy dan Ibu Dahlia. Kemudian Ibu Tiur, Ibu Nanda itu memegang Ibu Nanda dan Ibu Liung. Ibu Nanda dan Ibu Liung satu kelompok. ya, Ibu Nanda dan Ibu Liung itu Ibu Yeni dan Ibu Dahlia ya, Ibu Nanda ya. Jadi Ibu Nanda, Ibu Liung itu Ibu Yeni dan Ibu Dahlia. Ibu Yeni Kemudian dan Ibu Dahlia. Kemudian Ibu Tiur itu Ibu Cindy dan Ibu Lisa. Lalu nanti saya itu ada Pak Toga dan Pak Niki. Bisa diulang untuk kelompok 3? Kelompok 3 adalah kelompok 3 Ibu Tiur itu Ibu Lisa dan Ibu Cindy. Saya udah WA Japri Pak. Kemudian kelompok 4 itu Mutiara, itu ada Pak Toga sama Pak Niki. Ya, saya sudah japri ke Pak Ayub. Oh, bentar. Ya, sementara Pak Ayub mempersiapkan, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Semua sudah dapat kelompok ya? Iya, udah Bu. Iya, untuk Cindy. Oh, sebentar. Jadi mau ditanyakan, Ibu Dahlia, Ibu Lisa baru datang barangkali. Kita lagi membahas tentang, tadi kita sudah menghafal bersama-sama hukum 1, 2, 3, 4 dengan menyebut ayatnya saja, tapi isi ayatnya tidak kita sebut ya. Tadi kita belajar itu. Lalu kita juga tadi melihat video bagaimana melayani yang setelah menerima Kristus, dia nggak yakin Yesus ada gitu ya. Nah, ini tadi kita udah baca, udah nonton videonya. Nah, setelah ini kita akan masuk dalam breakout room. Breakout room-nya 20 menit ya, Pak? Ya. Dari halaman 11 sampai 15 ya, Bu? Ya, hanya dari halaman 11 sampai 15. Kita hanya berlatih dari 11 sampai 15. Bukan berarti nanti pelayanannya tuh 11 sampai 15 ya, tidak. Tetap dari halaman 1, tapi ini kita belajar bagaimana melayani orang yang susah, tidak mengerti di mana Yesus itu berada, gitu ya. Bagaimana Pak Ayub? Ya, sudah kita siap. Siap, oke. Kita akan masuk ke break room. Breakout room, 20 menit saja. Jadi orang yang pertama melayani orang yang kedua 10 menit, kemudian nanti bergantian. Orang yang kedua melayani orang yang pertama 10 menit. Nanti setelah itu kita masuk lagi di meeting pleno ya. Silakan Ya, Pak. baik. Ya, silakan untuk join masing-masing. Bu Muti, ini nomor roomnya sesuai dengan itu ya, Pak Ayub ya? Dengan nomor grup tadi ya. Saya tuh ada di grup ini, tapi ya, tinggal join aja. Tinggal join aja ya. Oke. Ya, join, betul. Iya, halo.
Pak Ayub boleh send lagi ke Bu Jenny itu untuk live now, please. Sama ke nomor telepon saya yang satunya lagi. Tolong dikirim lagi dong, Pak Ayub, live now button. Bu Jenny kayaknya ketinggalan sama saya yang satunya lagi. Mau gabung jadi nggak bisa. Oh ya. Bentar Bu, mau dikirim Pak Ayub Bu. Oh nggak bisa, ini kita sudah out soalnya. Nah itu. Udah bisa Bu. Bisa nggak? Bagaimana kalau lewat WhatsApp aja? Udah masuk. Udah ya. Ya makasih. Oke, itu Ibu ya udah bisa, Pak Bangun udah bisa. Semua sudah bisa. Lu tadi mah nggak bisa. Tadi nggak bisa, sekarang mau udah bisa ya. Ya. Oke, semua udah masuk. Udah. Oke, baik. Ayub tadi kelompoknya Kenapa? Tadi kelompoknya siapa aja tuh Pak Ayub, biar masing-masing bisa memberikan pengalamannya, bagi pengalamannya di kelompok masing-masing. Kelompok pertama tadi kelompok Pak Ayub ya? Iya, Ya, silakan. Iya, tadi kita juga berlatih dengan Bapak dan Ibu Harahap. Kemudian ya, latihan itu penting sekali, maksudnya perlu ya latihan karena memang ada ini hal yang baru mungkin juga ya. Jadi bagaimana kita nanti bisa membacakan atau menyampaikan ini dengan baik kepada orang yang kita layani ya. Jadi bagi saya pesannya mungkin banyak berlatih terus-menerus supaya menjadi semakin lebih berkembang dan baik gitu ya. Kalau Pak Harap silakan dan Ibu mungkin bisa sharing. Kalau dari saya itu aja untuk berlatih terus. Kalau Pak Harap mungkin ada komentar atau sharing silakan. Pak Harap. Di unmute dulu Pak Harap. Kayak tadi dibuka mic-nya. Oh, iya. Ya, silakan. Ya, kalau dari saya itu memang melihat dari pembacaan tadi, kayaknya memang harus kita ulang-ulang membaca 4 hukum rohani ini, supaya kita mahir, luar kepala, dan menguasai apa maksud tujuan hukum pertama, kedua, sampai yang keempat itu, sehingga tepat kepada sasarannya kalau kita bertemu dengan orang yang masih ragu-ragu apakah Kristus itu ada, apa Tuhan Yesus itu pernah ada. Kita harus meyakinkan mereka dalam pertemuan kita itu. Jadi kita harus menguasai kata-katanya dan goal daripada hukum pertama, kedua, ketiga, dan 4 ini. Baiklah. Itu saran saya. Ya. Jadi bukan hanya kepada saya aja, kepada kita semua anggota BIMUP yang kedua ini, kita harus terus-menerus melatih diri. Ya. Thank you. Terima kasih. Ya. Ya. Dari kelompok kami cukup itu. Ada tambahan dari Ibu Harahap? Apakah ada? Ya, yang paling penting kalau kita mau mengabarkan menarik orang, kita harus berdoa dulu. Ya. Nah, supaya bekerja apa yang kita kerjakan. Iya. Itu aja.
Suaranya mati-mati ya. Oke, terima kasih ya. Kelompok 2 dari Ibu Nanda, Ibu Leo, Ibu Jenny, Ibu Dahlia mungkin kalau silakan waktunya kami berikan. Iya, silakan Bu Liung duluan. Ibu Liung. Kita dengar? Jadi kelompok 2 tadi dimulai dengan Ibu Liung membacakan hukum rohani yang halaman 11 ke 15 ke Ibu Jenny. Terus dari Ibu Liung Dahlia, tapi kami juga mengapresiasi ya satu tadi Ibu ini sudah terima Tuhan dan Ibu Dahlia juga sudah menerima Tuhan Yesus sebelum pembacaan 4 hukum rohani ini. Tapi kita belajar memfamiliar, mengenal dan mempraktek ke kita masing-masing langkah-langkahnya itu aja yang maksudnya bisa lebih jelas untuk bagaimana caranya nanti di lapangan memberitakan Injil ke orang lain. Silakan kalau dari Ibu Dahlia atau Ibu Jenny mau kasih komen, silakan Bu. Ya, tadi di dalam kelompok kita ya Ibu Liung, Mbak Jenny, dan kita juga sesudah ada waktu kita membahas juga tentang bagan kereta api itu, dan Ibu Liung dan Ibu Jenny kita diartikan gitu. Jadi ya seperti batu baranya itu adalah iman kita, kata Bu Liung. Ya kita lokomotifnya, dan itu gerbong-gerbongnya lainnya itu adalah diibaratkan seperti gerbong lain itu perasaan, itu adalah gerbong penumpang yang lain yang numpang di dalam lokomotif kita, itulah yang mengganggu supaya lokomotifnya itu tidak bisa berjalan. Makanya kita harus menjaga hati kita, badan kita ini yang diibaratkan lokomotif itu harus selalu diisi dengan firman Tuhan supaya kita semakin kuat dan jalannya semakin laju dan pesat. Jangan dengan ditambahin lagi dengan gerbang penumpang yang adalah gerbang penumpangnya itu adalah perasaan, yang males, yang ya banyak sekali hambatan-hambatan yang mengikuti. Maka dari itu bagus sekali ya diibaratkan seperti itu ya, lokomotif yang diibaratkan tubuh kita ini lokomotif yang harus selalu diisi dengan batu bara. Batu baranya itu kata Ibu Liung itu adalah firman Tuhan, iman kita. Nah, itu yang semakin kuat seperti itu. Ya, thank you. Let's go cucu. Ada lagi tambahan dari kelompok 2? Sebelum saya lanjut ke kelompok 3. Ibu Tio, Ibu Lisa, dan Ibu Cindy. Ibu Cindy dari Texas ya. Ini luar biasa loh. Ini 2 jam lebih maju. Colorado, iya. Colorado. Berapa jam lebih maju ya? Ayub dari Texas. Colorado. Oke, ada sharing dari kelompok 3 ya, Ibu Tiur, Ibu Lisa, dan Ibu Cindy, silakan. Ibu Cindy bisa? Ya. Masih mute, Bu. Masih mute. Masih mute. Ya, tadi kita juga udah membahas yang dari halaman 11 ini, Ibu Tiur udah mengembangkan secara detail, dan kita juga suaranya berisik ya, dan kita juga sudah Ibu Tiur juga menjelaskan satu persatu secara detail untuk bagaimana dapat mengetahui bahwa Kristus berada dalam hati saudara, untuk dalam ayat Alkitabnya yang kita juga
mencari pendukungnya di halaman sebelumnya gitu ya. Dan juga kita juga membahas yang kereta itu juga ya, gerbong kereta. Terus dari Tuhan dan firman-Nya adalah yang di depan kenyataan dan iman kita. Ya. Terus kita juga satu hal lagi kita juga membahas kita akan mencari untuk melayanin orang di luar dan nanti kalau misalkan sampai ada kesulitan, nah kita akan bicarakan karena Bu Tiur sama Bu Lisa juga akan mencari orang untuk pelayanan di luar berdasarkan buku ini dan juga saya juga akan mencari orang di luar dan tadi kita juga bicara karena kita lagi mau nyari yang bahasa Inggrisnya gitu. Dan ternyata Bu Lisa coba mencari dan dia dapat bahasa Inggrisnya karena saya terus terang nggak terlalu banyak apa namanya berkomunikasi banyak sama orang-orang Indonesia sekitar gitu kan. Jadi saya tadi saya juga bertanya kebetulan Bu Lisa langsung, oh saya ada bahasa Inggris. Oh iya kebenaran kalau gitu. Jadi jadi saya bisa bantu buat untuk karyawan atau teman-teman sekitar yang saya bisa jumpai untuk dalam bahasa Inggris. Karena kalau saya yang dari sini saya translate-nya agak susah juga gitu. Saya nggak pandai untuk translate. Itu aja dari saya, nggak tahu mungkin dari Bu Tiur atau Bu Lisa ada tambahan. Dan kita juga akan ketemuan nanti hari Sabtu untuk bahas semuanya itu di Sabtu pagi pada saat Bu Lisa dan Bu Tiur nggak ada kerjaan gitu. Terima kasih. Ada kerjaan lagi nggak kerja kali maksudnya. Iya maksudnya lagi nggak kerja, sorry. Nggak ada, ya benar nggak ada kerjaannya. Iya. Oke, ada tambahan lagi? Silakan dari kelompok 3 sebelum saya lanjut ke kelompok terakhir. Kayaknya Bu Cindy jelasinnya udah komplit banget tuh yang kita bahas Wah. tadi. Oke, oke, thank you, thank you. Baiklah, untuk kelompok berikutnya ada Ibu Mutiara, Pak Toga, dan Pak Niki. Silakan. Silakan Pak Toga, Pak Niki. Baik, setelah tadi kita belajar untuk membacakan ini kepada itu melayani ya. Ada satu saran buat kita semua, khususnya Ibu dari kelompok Ibu Cindy tadi ya yang mau out untuk mencari jiwa. Saya sangat sarankan untuk kita sering membaca ini agar setiap kata-kata yang kita bacakan ke orang yang akan kita layani, kita itu seperti setengah menghafal, tapi setengah kita membaca sehingga kita dalam mengucapkan itu sangat tepat dan presisi gitu. Artinya apa ya? Jadi tidak dalam keadaan kekakuan gitu. Jadi contohnya begini, kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita mengaruniakan anaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak seperti sudah ada semuanya di sini, sehingga orang yang mendengarkan kita itu bisa yakin dengan apa yang kita ucapkan. Dan begitu dia melihat juga ke sini, benar apa yang kita katakan itu. Jadi setengah kita hafal, setengah kita. Jadi kita waktu membacakannya ringan, jelas, padat, singkat, tapi dia bisa percaya bahwa apa yang kita katakan itu adalah suatu kebenaran. Jadi mungkin itu saran saya untuk kita untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan sering membaca ini, khususnya tadi keempat hukum yang perlu kita hafalkan itu tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, saya tanggapin Pak. Ya, saya setuju sekali itu. Karena waktu Pak Harahap tadi bicara, saya lupa, saya mau komen juga. Saya bilang, saya setuju banget itu. Karena waktu minggu kemarin saya absen itu, terus udah gitu saya tadi pagi baca
tadi pagi baca terus dengar videonya Ibu Muti YouTube-nya, terus saya bilang ini kayaknya sekali nggak mungkin bisa gitu loh. Kalau sekali nggak mungkin bisa, kalau kita pelayanan kayak baca buku gini juga istilah kata mungkin orang juga di boring, jadi bosen ya. Paling tidak kita harus ada di luar kepala sedikit lah gitu loh. Jadi kalau kita baca mungkin sehari 2 kali 3 kali baca, mungkin kalau kita tiap hari baca, memang kalau orang-orang biasa, aduh bosen juga loh gue taruh aja gitu. Tapi kalau untuk kita pelayanan akhirnya jadinya di luar kepala, walaupun kayak mungkin saya aja pribadi kalau suruh ngapalin saya paling benci dah. Kalau suruh ngapalin saya paling nggak suka gitu. Jadi tapi nggak usah ngapalin, baca aja terus ntar jadi ingat sendiri gitu. Jadi memang betul kata Pak Toga sama Pak Harahap, saya setuju banget, saya dukung memang harus berkali-kali baca. Jadi kita bisa di luar kepala gitu. Jadi buku ini cuma kita pegang dan kita ngomong, tapi kita nggak akan lari jauh dari buku ini gitu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Niki mau nambahin Pak Niki? Ya, terima kasih Bu Muti. Ya, kalau saya sih mungkin pendek aja ya. Artinya tadi udah hampir terjawab semua, apalagi Bu Cindy paling banyak kasih. Keren. Nah, jadi kalau saya ngelihat bahwa ini adalah pelayanan, bahwa semuanya juga tentang Jesus Christ, kita bicara tentang kebenaran. Jadi memang kalau seperti tadi Pak Toga bilang, atau Bu Cindy, memang jangan yang sifatnya menghafal, terus textbook banget gitu. Kita mesti relax aja, tapi benar-benar atas pimpinan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kita semua nggak akan mampu semampu Tuhan ya. Artinya kita cuma hanya sebagai pelayan Tuhan. Tuhan juga tahu kelemahan kita di mana. Jadi waktu kita mengantarkan, imani itu aja semua. Menyangkut masalah firman-firmannya, kemudian penyampaiannya. Nanti saya yakin bahwa hikmat Tuhan itu akan menyertai kita. Jadi kita sampaikan semuanya didasari kebenaran, maka semua juga akan lancar ya. Karena kalau memang terlalu textbook juga, repot juga terlupa. Kita bukunya ketika, Bu, tunggu sebentar ya, saya pulang dulu, ada kata-kata yang saya lupa. Nanti saya balik lagi. Repot juga. Jadi santainya disampaikan, tadi seperti Bu Cindy bilang, sampaikan aja, ya hafalkan mungkin beberapa aja gitu. Tetapi meaningfulnya bahwa kita tahu fokus apa yang kita sampaikan. Dan itu yang harus sampai message-nya dari Bible ini kepada orang yang kita layani. That's it, Bu Muti. Thank you. Ya. Bapak Ibu jangan takut, nanti tanya deh sama BIMOV angkatan 1. Mereka juga disuruh menghafal loh. dari halaman depan sampai dengan halaman 15. Mereka juga disuruh menghafal. Mengapa kita harus supaya pada waktu kita mau menyampaikan, ini ya, udah luas. Kalaupun kita bacakan gitu ya, kita tetap harus ada kontak mata dengan orang yang kita layani. Atau kalau misalnya kita nggak bawa bukunya, jangan mendapatkan kesempatan untuk tidak melayani. Dan tadi saya cerita sama Pak Niki, waduh kalau suruh menghafal nggak kuat nih. Dulu di Indonesia, saya ada murid di kelas, usianya itu 80 tahun. Seorang ibu dari GPIB Evata. Percaya nggak percaya, beliau bisa menghafal. Nanti kan Bapak Ibu kan bisa lihat di dalam itu ya, tugas minggu ini di kurikulum itu sudah diminta untuk mulai menghafal. Ya, kemudian juga orang yang kita bacakan jangan kita bilang saudara, sekali-kali kita ganti dengan Pak Niki. Apakah Pak Niki telah berdoa menerima Kristus gitu ya, jadi sebutkan juga namanya. Itu respons yang pertama ya tentang menghafal. Yang kedua, kalau Bapak Ibu memang memiliki banyak teman-teman dalam bahasa Inggris, saya mengusulkan untuk membeli langsung ke kru. Itu ada dalam bahasa Inggris karena memang ini aslinya dalam bahasa Inggris. CRU, kru. Nanti saya akan kirimkan linknya
Kalau Bapak Ibu mau, itu silahkan bisa melihat buku-buku yang bisa kita pakai untuk melayani, ya, terutama untuk Ibu sendiri gaya nih, nggak pernah ketemu sama orang Indonesia. Kalau saya nggak pernah ketemu sama orang-orang Amerika, orang Indonesia semua. Ketemu sih Bu, cuman jarang ngumpul-ngumpul, except orang gereja gitu. Iya, betul. Iya, CKI Ebenezer kan Iya. Indonesia ya. Iya. Baik. Jadi kalau memang kita lokasinya sudah banyak di Amerika, gunakan bahasa Inggris ya. Nah, tapi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita melayani orang yang waktu kita tanya, di manakah Yesus sekarang berada? Dia bilang, di mana ya? Nggak tahu. Nah, kita kembali lagi ke halaman 9. Minggu depan lebih seru lagi nih. Kita akan belajar lagi latihan penginjilan karena sekarang sudah mulai masuk dalam praktek. Jadi jangan lupa waktu kita juga sudah menuju jam 11 kurang untuk teman-teman, untuk Bu Ibu. Mutiara, ini yang bahasa Inggris kelihatan nggak ya? Enggak. Iya, kenapa Bu? Kru. Ya, persis yang kayak bukunya Ibu. Ini yang Betul. ada trainnya jadi tadi. Betul. I can share you the link. Betul. Terima kasih Ibu Lisa. Nanti juga saya akan kirimkan di dalam grup. Ibu Tina pernah membuatkan kita dalam bahasa Inggris bahkan dengan videonya. Jadi nanti kita bisa share juga ke Bapak Ibu kalau mau mulai membaca. Tapi juga saya akan memberikan linknya kalau memang Bapak Ibu mau membeli. Kalau nggak salah harganya berapa dolar gitu ya satu buku. Kalau memang tertarik, dan itu cepat kok. Mereka punya kantor ada di San Bernardino, jadi sangat cepat. Gitu untuk yang tinggal di California, tapi yang di Colorado ya paling tambah 3 hari lagi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Jangan lupa minggu ini Pak Niki udah dadah. Belum foto lagi. Belum foto tuh katanya Pak Ayub. Minggu ini silahkan bertemu dengan ininya masing-masing ya. Ada Ibu Tiur, Ibu Cindy, Ibu Lisa, bisa diatur waktunya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pelatihnya tidak ada, mari bergabung dengan saya. Tapi tolong diinformasikan dulu, misalnya nggak ketemu-ketemu nih waktunya ya, karena yang ini kerja di sini, yang ini kerja di sini, jadi nggak ketemu. Tapi kayak Ibu Cindy, Ibu Lisa tadi udah ketemu waktu hari Sabtu ya, Ibu Tiur ya. Oke, Ibu Dahlia sementara, Ibu Dahlia, Ibu Nanda, Ibu Vivi bersama-sama dengan saya. Kemudian Ibu Liung juga sudah punya waktu pertemuan kan ya, Ibu Liung, Ibu Jenny sama Ibu Saur hari Rabu ya, jam 4 sore. Kemudian Pak Ayub, jam berapa Pak Ayub? Nanti tolong diatur waktunya, karena sebetulnya Yang tertera Kamis jam Kamis. 7 malam. Pak Niki Amerika. jangan lupa, Kamis jam 7 malam berarti jam 9 hari Jumat pagi. Oh, sorry Bu, kalau Kamis itu bukan, kalau Kamisnya saya ya, atau Kamisnya Amerika? Enggak, Kamisnya Amerika, jadi Jumat. Oh, berarti Jumat di saya ya, Nah, oke. sebelum Kalau Pak Kamis Niki, saya sama Pak Bara. sebelum Pak Niki Jumatan. Oh iya, oke. Insya Allah. Maksudnya jalan-jalan ke mall hari Jumat. Iya. Ya. Karena untuk Bapak Ibu yang sudah pernah masuk di dalam kelompok DKTB, belajar yang sesungguhnya itu adanya di KTB. Kita bisa belajar lebih banyak. Waktunya lebih panjang. Kemarin Ibu Dahlia dikeroyokin sama saya sama Ibu Nanda 2,5 jam. Ya Bu Kalau Dahlia ya. misalnya Bu, saya pernah tanya, kalau misalnya salah satu yang kita latih maunya ikut KTB doang, bisa nggak tuh Bu? Ini cuma Nggak bisa. Jangan, karena yang kita bahas adalah yang dari hari Senin, gitu ya. Disemangatin aja. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak semangatin dong teman-temannya untuk datang di hari Senin ya. Saya nggak tahu juga situasinya sekarang Bu, cuma saya lagi menganalisa kalau memang iya seandainya begitu, apakah bagaimana gitu. Karena yang kita bahas di KTB adalah pelajaran hari Senin, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa
kesaksian pribadi saya baru terima dari Ibu Cindy loh. Padahal Ibu Cindy bilang, aduh saya paling lambat ya. Ternyata Ibu Cindy nomor 1 masukinnya. Ibu Cindy, yay. Yang lain belum masukin tuh Yeay. kesaksian pribadi. Jangan lupa ya, kesaksian pribadi dikirimkan japri ke saya. Ya, japri ke saya, nanti saya akan bagikan kepada kepada pelatihnya. Tapi biar saya lihat dulu ya. Supaya kalau misalnya ada kesalahan bisa dikoreksi dulu sebelum dikirimkan kepada pelatihnya. Lalu dalam minggu ini TC3 dan TC4 yang akan kita bahas ya. Ibu Dahlia sudah selesai TC1, TC2. Ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain segera menyusul. Minggu depan MC kita adalah Ibu Nanda. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Pak Ayub silakan difoto. Lalu setelah itu saya kembalikan kepada Pak Ayub. Maaf Bu, kenapa Bu minggu depan Bu? Ibu Nanda menjadi MC kita. Ya. Are you sure? Iya, menggantikan Ibu Tina. Jadi tidak jadwal. Oke, kita akan ambil foto ya. Ambil gambar. Sudah dibuka semua videonya? Oke. Senyum. Senyum ya. Senyum crash. 1, 2, 3. Oke. Ya, baiklah. Kita sudah selesai untuk sesi hari ini. Untuk doa penutup saya minta Ibu Cindy ya. Untuk doa untuk kita semua. Dan kita bisa bertemu lagi minggu depan, Kamis depan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, kami datang Tuhan Yesus. Kalau saat ini malam ini kami sudah belajar untuk Big Move angkatan kedua ini Tuhan. Dan kalau kami sudah mencapai pelajaran untuk bagaimana belajar melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan dalam pelajaran 4 hukum rohani ini Tuhan Yesus, biarlah kami dapat lebih mengerti dan kami dapat lebih memahami apa yang dalam pelajaran ini Tuhan Yesus, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami dapat melayani teman-teman kami yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan marifat yang daripadamu Tuhan Yesus untuk melayani dan untuk belajar melayani ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang perkataan yang dari mulut kami bukan dari kami, bukan dari hati kami, tapi daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Engkau tutup bungkus kami Tuhan Yesus dalam keseharian kami, dan kami juga sebentar juga akan tidur Tuhan. Engkau tutup bungkus kami Tuhan, biarlah Engkau bangunkan kami esok pagi dengan Engkau beri kesehatan jasmani dan rohani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih. God bless you. Bless. Bye. You. Selamat malam. Selamat malam. Malam.